dari kelompok 1 pengantar teknologi informasi akan melakukan sesi wawancara kepada pemilik UMKM, di mana beliau merupakan pemilik usaha konveksi kaos di sablon yang berada di Jalan KNPI nomor 22. Bersama saya Isma Nuria, saya Anggita Surya Fatimah, saya Rahmita Aisyah Cahyani, saya Triunita Putri. Langsung saja check Check this out. out. Selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya. Atas datangnya kami ke sini, kami mau melakukan wawancara atas usaha yang sedang Bapak jalani saat ini. Apakah Bapak bersedia? Mangga, boleh, silakan. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama. Sebelumnya mohon maaf, apakah boleh saya tahu nama Bapak siapa? Nama saya Irsan Jelani. Oh, oke. Apa sih Pak usaha yang sedang Bapak jalani saat ini? Usaha saya sekarang bergerak di bidang jasa pembuatan kaos ya, atau sering dibilang konveksi lah gitu, dan sablon gitu. Namanya brandnya adalah kaos di sablon. Oh iya iya. Dan apakah tuh Pak alasan Bapak memilih usaha kaos di sablon ini? Sebetulnya mungkin karena passion ya. Oh, iya. Jadi memang saya dari dulu suka di bidang ini gitu. Jadi saya mulai dari sekolah dulu memang sudah belajar usaha untuk kayak jual kaos untuk kelas, ya kaos untuk komunitas-komunitas gitu. Nah itu saya mulai dari sekolah itu sudah senang seperti itu, dan ya sampai sekarang ini saya tetap masih jalanin ini. Oh iya. Jadi memang sudah bakat Bapak ya di bidang ini itu? Ya mungkin karena senang dari dulu ya sih gitu, di bidang fashion ini. Kalau boleh tahu maaf ya Pak, Ya, dulu Bapak memulai usaha ini kan harus ada modalnya. Bapak Betul. apakah Bapak itu modal sendiri atau ada investor yang ikut nanam modal di sini gitu? Saya sih modalnya sendiri. Ya, dulu itu masih kecil-kecilan. Dan saya dulu awalnya hanya menjadi marketing aja sih sebetulnya. Iya. Jadi saya dulu itu tidak melakukan produksi langsung, tapi saya hanya melakukan menawar-nawarkan mempromosikan produk ini, kemudian saya produksinya ya maklun aja di orang. Tapi seiring perkembangan gitu ya, akhirnya saya memiliki modal sendiri untuk membangun usaha ini sendiri. Apakah sudah lama ini usaha berdiri? Kalau kaos di sablon ini sendiri berdiri dari tahun 2016. Walaupun sebetulnya saya usaha udah jauh sebelum ini, gitu. Tapi ya itu dulu mungkin belum serius ya, karena kalau dibilang mulai usaha udah mulai dari sekolah itu yang tadi bilang. Nah, tapi untuk menseriuskan mendirikan kaos di sablon ini itu di tahun 2016. Oke, dalam produksi Bapak dalam sebulan itu mendapatkan berapa kaos ya? Dalam satu hari sebetulnya bisa saya produksi 100 kaos. Sebetulnya ya. Cuman kan kita nggak terus produksi. Kita itu produksi itu by order. Jadi kita kan terima jasa pesanan custom gitu ya. Jadi ya kadang memang dalam satu hari bisa ratusan, kadang satu hari nggak ada produksi gitu. Makanya ini di sini sebetulnya saya stok kaos polos, di mana kalau misalnya memang ada pesanan yang mendadak yang memang harus beres dalam satu hari nih, kemudian pengen disablon, itu bisa kita lakukan dalam satu hari jadi dengan menggunakan kaos stok yang ada gitu. Kalau misalnya memang pesanannya itu kaosnya kaos jenis biasa ya, tapi kita kan terkadang ada kaos yang jenisnya pengen yang aneh-aneh, warna ini sama ini beda, kombinasi gitu. Nah kalau itu memang harus produksi baru gitu. Gitu sih. Apa kalau mau sablon gitu ya, bisa bawa baju dari kita sendiri apa? Boleh. Jadi kita terima juga jasa sablonnya aja, itu boleh. Oh iya. Jadi boleh. Terus sekarang di sini ada berapa karyawan yang kerja di sini? Karyawan kurang lebih ada 7. Ada yang memang standby di sini, ada yang enggak, karena saya ada tempat workshop lain untuk sablon manual. Jadi tidak hanya di sini sebetulnya. Di sini mengerjakan untuk desain dan sablon digital di sini. Terus kalau syarat
kalau kita pengen kerja di sini ada syarat yang harus mempunyai skill kayak gitu? Skill sih saya kira mungkin harus ya, khususnya untuk yang mengerjakan suatu pekerjaan yang memang ada keahliannya. Contoh seperti halnya untuk bagian desain. Untuk bagian desain saya kira untuk yang ingin kerja di sini pasti harus mempunyai latar belakang desain. Kan kalau desain itu kan harus mempunyai keahlian tersendiri gitu ya. Kemudian untuk sablon pun saya kira memang harus yang memiliki skill untuk melakukan sablon. Nah, adapun memang sebetulnya selama ini sih saya tidak khususnya untuk yang customer service ya yang di depan ya, tidak harus mempunyai keahlian yang lebih gitu ya, karena nantinya kita sambil berjalan itu sambil kita training juga sih. Iya gitu. Terus dalam 1 bulan berapa jumlah baju yang Bapak produksi sampai saat ini? Sebetulnya kalau misalnya tadi ngelihat dari kapasitas produksi saya mungkin bisa sampai ribuan. Ya, cuman tadi baik lagi ya, kita itu dalam 1 bulan itu produksi tidak konsisten karena sesuai dengan orderan itu. Gitu. Tapi kalau misalnya dari segi kapasitas produksi untuk kaos sendiri sebetulnya untuk sampai ribuan sih kita sanggup sebetulnya. Terus dalam pemasaran produk apakah Bapak mempunyai tips atau trik untuk pemasaran ya? Ya. Di zaman ini saya kira dengan perkembangan teknologi kita harus memanfaatkan digitalisasi ya. Gitu. Karena itu sekarang itu seperti sudah hal yang mutlak harus dilakukan. Kalau misalnya kita melakukan pemasaran tanpa memanfaatkan teknologi digital itu akan ketinggalan. Jadi mau tidak mau usaha apapun saat ini pemasarannya ya tips saya sih betul, terutama di sosmed, minimalnya sosmed lah ya, karena semua orang sekarang menggunakan sosmed, punya sosmed, pastinya itu merupakan pasar yang sangat potensial untuk kita peluang dapat media untuk pemasaran. Betul. Bapak tadi melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana manajemen operasional Bapak dalam usaha yang Bapak punya saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, mungkin masih tetap berproses ya. Kita berusaha untuk sampai saat ini pun ingin lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk saat ini di Kaos di Sablon ini memiliki beberapa karyawan yang memang bekerja sesuai dengan job desk yang sudah kita buat. Ya, pertama ada bagian admin dan customer service, memang dia yang menangani customer secara langsung yang di depan. Kemudian juga ada bagian staf keuangan, dia yang bertanggung jawab terhadap segala hal transaksi dan manajemen keuangan yang ada di sini. Kemudian juga ada yang bertanggung jawab mengenai gudang. Gudang ini diartikan untuk manajemen barang ya. Jadi barang-barang yang ada di sini itu setiap akhir bulan kita selalu stock of name, kita selalu cek keberadaan barangnya. Kemudian ada dari desain, bagian desain ini yang pastinya menjadi titik utama dari bidang usaha saya ini, karena kan di sablon ya itu yang utamanya itu ada di desain. Nah jadi memang dia khusus yang menghandle desain. Setiap ada orderan masuk pasti kita desainkan, kita settingkan dan sebagainya. Kemudian ada bagian produksi. Ya, produksi itu ada yang jahit, ada yang sablon. Nah, untuk sablon manual kita tadi saya sudah sampaikan memang tidak melakukan di sini karena itu berhubungan dengan tinta cat ya, dan itu membutuhkan tempat khusus sehingga memang tidak dilakukan langsung di sini. Ya, dan mungkin itu sih yang sampai saat ini terus kita upayakan untuk lebih baik lagi supaya ini usaha ini yang saya harapkan lebih berkembang lagi dan lebih menambah lapangan kerjaan lebih besar lagi. Gitu sih. Baik Pak. Untuk teknologi informasi yang dipakai dalam usaha Bapak, apakah Bapak mendapat kemudahan? Sekarang pastinya saya memanfaatkan teknologi komputer ya. Komputer untuk halnya dalam proses pencatatan transaksi gitu ya.
catatan keuangan gitu yang memang digunakan di bagian admin di depan. Kemudian pastinya juga saya memanfaatkan untuk desain karena sudah pasti itu memerlukan desain. Kemudian ada beberapa hal yang lainnya seperti halnya ada mesin bordir juga di sini, dan ini di setting gambarnya pun harus menggunakan teknologi komputer. Dan ya memang saat ini saya kira semua usaha itu memang harus memanfaatkan teknologi komputer itu ya, sehingga menjadi mempermudah kita dalam melakukan segala aktivitas yang ada di sini khususnya. Baik Pak, untuk apakah Bapak pernah terkena cybercrime, kejahatan internet Pak? Saya kira untuk sampai saat ini sih saya belum ya, belum Jangan sampai. jangan sampai belum mengalami sih sampai misalnya ada hacking Iya. Harding mungkin Pak? ya. Alhamdulillah sih, jangan sampai ya. Jangan sampai. Apakah Bapak sudah memasang security system Pak untuk mencegah hal tersebut? Kalau security system sih, kalau di sini sendiri sebetulnya bukan di dalam sistemnya ya, tapi security-nya di ruang lingkup ini kita menggunakan sepertinya CCTV gitu ya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya untuk dari komputer sendiri sih security-nya paling kita menggunakan semacam antivirus ya, Aplikasi-aplikasi gitu. betul. Dan memang di sini kita menggunakan antivirus yang memang berbayar, tidak gratisan untuk menjaga keamanan dari serangan virus-virus komputer sih. Itu yang kita upayakan. Dilanjut sama teman saya Enggak, Pak. enggak. Pak, kalau boleh tahu, Ya. aplikasi apa sih yang biasa digunakan Bapak untuk mendesain sablon-sablon? Untuk mendesain itu ada beberapa aplikasi ya, seperti halnya yang umum itu CorelDRAW, kemudian menggunakan Inkscape. Inkscape itu semacam CorelDRAW cuman sifatnya open source ya, itu yang sering digunakan juga di sini. Kemudian Photoshop juga ya, dan Adobe Illustrator. Itu sih. Kalau dalam pembuatan sablonnya itu menggunakan metode digital atau manual? Ada beberapa yang kita lakukan, itu kedua-duanya kita lakukan. Ada yang metode sablon digital dan ada sablon manual. Nah, sablon digital pun ada beberapa macam ya, ada yang tekniknya cut and press ya, dengan menggunakan metode cutting. Kemudian ada juga yang menggunakan DTF ya. DTF itu direct transfer film ya. Kemudian untuk yang manualnya biasanya kita menggunakan catnya yang umum digunakan adalah plastisol, kemudian ada juga rubber. Itu sih variasi-variasi di kita. Kalau boleh tahu, harga satu pieces kalau misalnya kita mau order di sini, apakah bisa satuan? Bisa. Kalau bisa harganya berapa? Harganya 80 ribuan untuk order satu. Apakah Bapak menggunakan media sosial untuk memasarkan sablon ini? Pastinya. Ya, saya menggunakan media sosial mulai dari Instagram pasti, Facebook, dan sekarang sih lagi nyoba pengen merambah ke TikTok ya, karena kan lagi tren ya. Iya. Gitu sih. Yang terakhir nih Pak, apakah Bapak menggunakan e-commerce seperti Shopee atau Tokopedia? Ada. Saya lebih ke Tokopedia sih. Sebetulnya saya bikin akun di semua e-commerce ya, kayak Shopee, Bukalapak, Tokopedia. Cuman memang karena saat ini belum ada yang menghandle khusus untuk media sosial e-commerce ya, maaf. Jadi sekarang lebih fokusnya banyaknya di salah satunya Tokopedia sih. Itu kedepannya sih kita pengen mengaktifkan di banyak e-commerce ya, supaya memang ya lebih luas lagi sih penjualan pemasarannya. Apakah Bapak memiliki website e-commerce? Ada. Websitenya di www.kaosdisablon.com. Ya. Baiklah Pak, cukup sekian Pak dari kami. Terima kasih atas waktu yang diluangkan oleh Bapak. Semoga usaha yang Bapak sekarang dijalani bisa berkembang dengan pesat, banyak orderan. Ya, sekian dari kami Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk warga Purwakarta dan sekitarnya, bagi yang mau bikin kaos di sablon, bisa datang ke konveksi kaos di sablon, tepatnya di depan gang SMK Bakti Asih. Di sini menyediakan ukuran dewasa, anak-anak, dan juga di sini bisa membuat hoodie,
serta long live juga. Jangan lupa order ya. Thank you. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.